Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Simple Additive Weighting atau SAW. Simple Additive Weighting atau SAW adalah salah satu metode dalam multi-kriteria decision making atau MCDM yang digunakan untuk menentukan peringkat atau memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini juga dikenal sebagai metode penjumlahan berbobot. Ini konsep dasar. Setiap alternatif dinilai berdasarkan beberapa kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot atau weight yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Nilai setiap kriteria dinormalisasi agar bisa dibandingkan, terutama jika satuan kriteria berbeda. Skor akhir dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Langkah-langkah SAW. Pertama, menentukan alternatif dan kriteria, menentukan bobot kriteria, normalisasi matriks keputusan. Kriteria benefit dengan rumus RIJ sama dengan nilai XIJ dibagi nilai maksimum pada kriteria J. Kriteria cost RIJ sama dengan nilai minimum pada kriteria J dibagi nilai XIJ. Menghitung skor akhir, SAW skor. FI sama dengan jumlah dari WJ dikali RIJ untuk seluruh kriteria dari jumlah J sama dengan 1 sampai N. Di mana FI sama dengan skor akhir alternatif ke I, WJ sama dengan bobot kriteria ke J, RIJ sama dengan nilai normalisasi alternatif I pada kriteria J. Dan yang terakhir ialah menentukan peringkat. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai yang terbaik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari kelompok kami tentang pemilihan tiket pesawat terbaik dari satu kota ke kota lainnya. Dengan skenario, seorang mahasiswa ingin pergi berlibur dengan anggaran terbatas namun tetap ingin perjalanan yang nyaman. Ia membandingkan 5 penerbangan yang tersedia di aplikasi travel. Ada 5. Untuk alternatifnya, alternatif pertama dengan pesawat Lion, alternatif kedua dengan pesawat Garuda, alternatif ketiga dengan pesawat Citylink, alternatif keempat dengan pesawat Air Asia, alternatif kelima dengan pesawat Batik. Dengan C1 harga, C2 fasilitas, C3 bagasi, C4 rating, C5 durasi. Untuk A1, C1 950, C22, C30, C4 6, C5 110. Untuk A2, C1 1800, C25, C3 20, C4 9, C5 100. Untuk A3, C1 1200, C2 3, C3 15, C4 8, C5 105. A4, C1 900, C22, C30, C4 7, C5 110. A5, C1 1400, C2 4, C3 20, C4 8, C5 105. Untuk atribut kriteria atau max minnya, C1 cost min sama dengan 900 A4, C2 benefit max sama dengan 5 A2, C3 benefit max sama dengan 20 A2 dan A5, C4 benefit max 9 A2, C5 cost min sama dengan 100 A2. Bobot preferensi W sama dengan 0,5, 0,15, 0,25, 0,10, 0,15. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rumus, di mana benefit sama dengan nilai alternatif per max dan sama dengan min per nilai alternatif. Untuk alternatif E1 yaitu Lion Air, C1 900 per 950 sama dengan 0,9424. Lalu C2 2 per 5 sama dengan 0,4000. C3 0 per 20 sama dengan 0,0000. Lalu ada C4 yaitu 6 per 9 sama dengan 0,600. Yaitu sama dengan 0,6667. Lalu ada C5 100 per 110 sama dengan 0,9091. Lalu untuk alternatif A2 Garuda Indonesia, C1 yaitu 900 per 1800 sama dengan 0,5000, C2 5 per 5 sama dengan
1,0000. C3 sama dengan 20/20 sama dengan 1,0000. Lalu ada C4, yaitu 99 sama dengan 1,0000. Dan ada C5, 100/100 sama dengan 1,0000. Lalu ada alternatif ketiga, Citylink, di mana C1 yaitu 900/1200 sama dengan 0,7500. Lalu ada C2 yaitu 3/5 sama dengan 0,6000. Ada C3 yaitu 15/20 sama dengan 0,7500. Ada C4 yaitu 8/9 sama dengan 0,8889. Ada C5 yaitu 100/105 yaitu 0,9524. Dan ada alternatif keempat yaitu AirAsia. C1 yaitu 900/900, hasilnya adalah 1,0000. Dan ada C2 yaitu 25 sama dengan 0,4000. Ada C3 0/20 sama dengan 0,0000. Dan ada C4 yaitu 7/9 sama dengan 0,7778. Ada C5 untuk 100/110 sama dengan 0,9091. Dan yang berikutnya ada alternatif kelima yaitu baterai. C1 9.000/1400 sama dengan 0,6429. C2 4/5 sama dengan 0,8000. C3 20/20 sama dengan 1,0000. Dan ada C4 untuk 89 sama dengan 0,8889. Dan yang terakhir ada C5 yaitu 100/105 sama dengan 0,9520. Kita masuk ke bagian perhitungan nilai preferensi untuk menentukan perankingan. Rumusnya adalah A1 itu sama dengan jumlah dari semua C. Jadi kita cari dulu pertama untuk alternatif pertama. Untuk mencari nilai preferensi, kita mencari dengan mengkalikan nilai dari normalisasi A1 C1 yang sudah dicari tadi, kemudian kalikan dengan bobot dari C1. Kemudian yang akan menghasilkan 0,2842. Setelah itu berikutnya nilai normalisasi dari A1 C2 dikalikan dengan bobot C2. Kemudian hasilnya. Dan seterusnya sampai dengan nilai A1 C5 dikalikan dengan bobot C5. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai preferensinya, nilai dari setiap perkalian tadi kita jumlahkan semuanya. Yang dimana nilai preferensi dari A1 atau alternatif pertama itu 0,6351. Dan berikutnya kita implementasikan rumus tadi ke bagian A2, kemudian sampai ke bagian A5. Nah, setelah kita mencari semua nilai preferensi dari setiap alternatif, kita bisa menarik kesimpulan untuk perankingan. Yang dimana A2, alternatif kedua yaitu pesawat Garuda Indonesia, merupakan adalah pilihan terbaik dengan total nilai preferensi tertinggi yaitu 0,85. Oke, baik. Pertama, kita mulai dengan mengimpor library Python yang dibutuhkan. Import pandas SPD, import numpy SNB. Pandas digunakan untuk membuat dan mengelola data frame sehingga data bisa diolah seperti tabel. NumPy juga digunakan untuk perhitungan numerik, meskipun dalam kode ini lebih opsional. Selanjutnya kita membuat data max, keputusan dalam bentuk dictionary data. Alternatif A1 itu Lion, kedua Garuda, ketiga Citylink, keempat AirAsia, kelima Baik. Dengan kriteria di dalamnya ini seperti C1 harga, C2 fasilitas, C3 bagasi, C4 rating, C5 durasi. Data frame-nya DF, sini DF sama dengan PD, titik data frame, data, titik set, indeks alternatif. Kolom alternatif berisi nama maskapai yang digunakan,
untuk dibandingkan. Lalu kolom C1 hingga C5 berisi nilai kriteria, harga, fasilitas, bagasi, rating, dan durasi. Selanjutnya set index alternatif, membuat nama maskapai menjadi indeks sehingga mudah dirujuk dalam perhitungan. Setelah itu kita menentukan bobot tiap kriteria. Wix C1 itu harga 0,30, C2 0,15, selanjutnya 0,15 lagi, keempat 0,30, terakhir 0,10. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Misalnya harga dan rating dianggap lebih penting sehingga buat 0,30, sedangkan durasi lebih kecil yaitu 0,10. Total bobot harus 1 agar metode SAO konsisten. Kemudian menentukan tipe kriteria, apakah cost atau benefit. Kriteria type C1 itu harga, cost, kedua benefit, sampai keempat benefit, lalu yang terakhir itu durasi cost. Lalu benefit artinya semakin besar nilai kriteria semakin baik, contohnya fasilitas, bagasi, dan rating. Cost artinya semakin kecil nilai kriteria semakin baik, contohnya harga dan durasi. Informasi ini penting untuk normalisasi nanti. Yang terakhir kita cetak matriks penilaian awal, bobot, dan tipe kriteria untuk memastikan semuanya sudah benar. Ini untuk kodenya. Nah, ini untuk kodenya. Nah, langkah ini penting sebagai pengecekan awal, memastikan data dan parameter siap diproses di tahap normalisasi dan perhitungan SAO. Dengan ini, kita telah menyiapkan semua data dan parameter yang dibutuhkan untuk metode SAO atau Baik, kita masuk kepada normalisasi. Setelah data dan parameter siap, kita akan mulai normalisasi matriks keputusan. Pertama, kita akan buat salinan data frame agar data asli tetap utuh. Dengan kode df normalis sama dengan df.copy. df_normalis akan digunakan untuk menyimpan nilai normalisasi tiap alternatif. Kemudian kita akan lakukan perulangan untuk setiap kriteria, yakni for call in def titik columns call underscore type sama dengan kriteria underscore type call. If call underscore type sama dengan benefit. Nah, dengan catatan benefit ialah r underscore ij sama dengan x underscore ij atau max x underscore ij. Max underscore file sama dengan df dalam kurung call titik max, df normalis call sama dengan df call atau max underscore file. Max underscore min underscore values dalam kurung call sama dengan f max sama dengan max underscore file. Elif call underscore type sama dengan cost dengan catatan cost ialah r underscore ij sama dengan min dalam kurung x underscore ij atau x underscore ij. Min underscore file sama dengan df call titik min, df underscore normalis sama dengan min underscore file, df call max underscore min underscore values, call sama dengan f min atau min underscore file. Jika kriteria benefit, normalisasi akan dilakukan dengan membagi tiap nilai dengan nilai maksimum di kolom tersebut. Namun jika kriteria cost, normalisasi akan dilakukan dengan membagi nilai minimum dengan tiap nilai kolom. Tujuannya yakni untuk semua kriteria memiliki skala yang sebanding antara 0 dan 1, sehingga bisa dibandingkan. Kita akan mencetak hasil normalisasi untuk memeriksanya dengan kode cetak
print proses normalisasi. Kedua juga ada print nilai max atau min yang digunakan untuk normalisasi, dan print PD titik series atau max underscore min underscore values. Nah, kita cetak print hasil matriks normalisasi. Cetak juga df underscore normalis round nilai 4 dan cetak n ditambah sama dengan 70. Nah, langkah berikutnya ialah pembobotan kriteria. Yang pertama, kita ubah dictionary bobot menjadi series agar bisa dikalikan dengan data frame. Wake underscore series sama dengan PD series atau wakes. Def underscore weighted sama dengan def underscore normalis titik multiply atau wakes underscore series. X sama dengan columns. Itu untuk pembobotan R dikali W, dan untuk perankingan yaitu V sama dengan sum R kali W. DF skor SAW dengan simbol V sama dengan DF weighted titik sum X sama dengan 1. DF underscore ranking sama dengan DF sort underscore values by score SAW simbolnya, dan ascending sama dengan false. Setiap nilai normalisasi akan dikalikan dengan bobot kriteria masing-masing. Hasil ini disebut matriks pembobotan. Yang ini. Dan kemudian untuk bagian perankingan, skor SAW dengan simbol V ialah nilai akhir tiap alternatif yang menjadi dasar perankingannya. Setelah itu, kita akan urutkan alternatif berdasarkan skor tertinggi. Alternatif dengan skor tertinggi akan dianggap yang paling terbaik. Selanjutnya, kita cetak matriks pembobotan dari hasil perankingan. Cetak atau print df underscore weighted round 4 dan cetak df underscore ranking skor SAW simbol V. Itu untuk hasil akhir perankingan serta dengan proses pembobotan perankingan. Matriks pembobotannya dengan rumus R kali W. Langkah terakhir ialah menentukan alternatif terbaik. Base underscore alternatif sama dengan df underscore ranking dengan indeks 0. Base underscore score sama dengan df underscore ranking skor SAW simbol V log 0 round 4, dan kita cetak keputusan terbaiknya. Base alternatif dengan skor V sama dengan base underscore score. Oke. Dengan ini proses SAW telah selesai. Nah, base underscore alternatif adalah nama alternatif dengan skor SAW yang paling tertinggi. Dan base underscore score adalah nilai SAW tertinggi tersebut. Proses SAW ini dilaksanakan mulai dari normalisasi, pembobotan, perhitungan skor, perankingan, hingga keputusan akhir. Alternatif terbaik dapat dijadikan rekomendasi keputusan berdasarkan metode SAW. Dan untuk hasil dari perhitungan tadi, data mentah dan parameter, matriks penilaian awal dengan simbol X. Alternatif di sini ada A1 Lion, A2 Garuda, A3 Citylink, A4 Aresia, A5 Batik dengan harga alternatif 1 yaitu A1 Lion 950, A2 Garuda 1800, A3 Citylink 1200, A4 Airasia 900, A5 Batik 1400. Selanjutnya fasilitasnya, Lion memiliki 2 fasilitas, Garuda memiliki 5 fasilitas, dan Citylink memiliki 3 fasilitas. Airasia memiliki 2 fasilitas, dan Batik memiliki peringkat 4 fasilitas. Untuk bagasi, Lion 0, Garuda 20, Citylink 15, Airasia 0, Batik 20. Dan untuk ratingnya, Lion 6, Garuda 9, Citylink 8, Airasia 7, Batik 8. Untuk durasinya, Lion 110, Garuda 100, Citylink 105, Airasia 110, Batik 105. Bobot W, C1 harga 0,3, C2 fasilitas 0,15, C3 bagasi 0,15, C4 rating 0,3, dan C5 durasi 0,1. Tipe kriteria C1 harga dengan tipe kriteria cost, C2 fasilitas tipe kriteria benefit, C3 bagasi tipe kriteria benefit juga, C4 rating tipe kriteria benefit, dan C5 durasi tipe kriteria cost. Untuk proses normalisasinya, nilai max atau min yang digunakan untuk normalisasi. C1 harga min sama dengan 900, C2 fasilitas max sama dengan 5,
C3 bagasi max sama dengan 20, C4 rating max sama dengan 9, C5 durasi min sama dengan 100. D-type ialah objek. Hasil matriks normalisasi dengan simbol R, alternatif seperti tadi, S1, A2, A3, A4, A5, A1 Lion, A2 Garuda, A3 Citylink, A4 AirAsia, A5 Batik. Dengan harga Lion 0,9474, Garuda 0,5000, Citylink 0,7500, AirAsia 1,0000, Batik 0,6429. Untuk fasilitasnya Lion 0,4, Garuda 1,0, Citylink 0,6, AirAsia 0,4, Batik 0,8. Untuk bagasinya Lion 0, bagasi Garuda 1, Citylink 0,75, AirAsia 0, Batik 1. Untuk ratingnya Lion 0,6667, Garuda 1, Citylink 0,8889, AirAsia 0,7778, dan Batik 0,8889. Untuk durasinya sendiri, alternatif Lion 0,9091, Garuda 1, Citylink 0,9524, AirAsia 0,9091, Batik 0,9524. Untuk proses pembobotan dan perankingan, matriks pembobotan R kali W. Untuk alternatif Lion, harga 0,2, fasilitas 0,06, bagasi 0, rating 0,2, dan durasi 0,09. Untuk alternatif Garuda, harga 0,15, fasilitas 0,15, bagasi 0,15, rating 0,3, durasi 0,1. Citylink, harga 0,2, fasilitas 0,09, bagasi 0,11, rating 0,2, dan durasi 0,09. Nah, untuk AirAsia, harga 0,3, fasilitas 0,06, bagasi 0,0, artinya 0, dan rating 0,2, dan durasi 0,09. Dan yang terakhir ialah Batik, harga 0,19, fasilitas 0,12, bagasi 0,15, rating 0,26, dan durasi 0,09. Hasil akhir perankingan atau skor SAW dengan simbol V, alternatif yang paling tertinggi ialah Garuda dengan skor 0,850000 atau bisa disebut 0,85. Yang kedua, di posisi kedua ada alternatif Batik yaitu 0,824762. Selanjutnya posisi ketiga ada Citylink yaitu dengan skor 0,789405. Dan alternatif yang keempat ada AirAsia yaitu skor 0,684242, dan yang terakhir ialah Lion dengan skor 0,635120. Dengan kesimpulan yaitu keputusan terbaik ialah alternatif yang kedua yaitu Garuda dengan skor V sama dengan 0,85. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.